Saling menyalahkan itu bisa terjadi hanya karena kita tidak memahami situasi yang dihadapi masing-masing. Mungkin pemerintah tidak memahami apa yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga tidak memahami apa yang sedang bergejolak di bahan rumusan kebijakan pemerintah. Ya, itu mungkin terlalu besar. Ketika kita bicara tentang bagaimana hubungan kita secara personal dengan orang lain pun, jadi menarik ketika kita mulai merefer pada seluruh data dan informasi yang kemudian diproses di balik kepala kita untuk menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang kemudian kita rubah lagi menjadi sebuah keputusan atau sebuah perilaku yang menentukan sikap kita pada sebuah persoalan tertentu. Bayangkan bagaimana kita berhadapan dengan situasi-situasi mendadak yang memerlukan keputusan cepat misalnya, lalu melibatkan banyak orang, 2 orang aja deh. Kita dengan diri kita hidup 24 jam bersama-sama, sementara orang lain berhadapan dengan kita paling-paling orang terdekat aja, paling-paling 6-8 jam dalam satu hari. Jauh sekali bedanya. Kita mengerti betul apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang tadi sedang kita alami, beban apa yang tadi sedang kita tanggung. Sementara orang lain melihat kita dengan parameter dia, yang hanya 6-8, mungkin paling lama 10 jam dalam satu hari ketemu sama kita. Parameternya pun nggak cocok. Jadi nggak sama. Tidak bisa kita menggunakan parameter yang berbeda untuk mengukur satu peristiwa yang sama. Maka kecenderungannya adalah menyalahkan orang lain. Kita pakaikan baju ini, baju yang kita pakai kepada orang lain. Nah, nggak cocok kan? Artinya lu nggak ngerti saya. Ya wajar orang lain tidak mengerti kita, karena yang hidup dengan diri kita ini ya kita inilah 24 jam kita ada di dalam tubuh ini. Dengan otak, dengan telinga, dengan mata, dengan seluruh panca indera yang ada yang kita punya. Orang lain mana bisa? Mereka pun sama. Mereka itulah yang hidup 24 jam dengan dirinya, mengerti apa yang betul-betul sedang menjadi basic need-nya mereka. Kita tahu apa. Jadi sama-sama tidak mengerti. Akhirnya yang dibutuhkan adalah jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Kata maaf. Maafkan. Kita jadi salah membangun persepsi. Karena data saya nggak lengkap. Karena informasi saya nggak lengkap. Even sudah dia ceritakan, tapi yang dia ceritakan itu adalah rekap dari sebuah data. Bukan datanya, bukan kumpulan datanya yang dia ceritakan, rekapitulasinya yang dia ceritakan. Sementara untuk membangun pemahaman seseorang yang dibutuhkan adalah jenisnya, kelengkapan datanya, kualitas datanya. Itu yang dibutuhkan. So, minta maaf itu tidak mudah. Ada 2 sisi dalam permintaan maaf. Dia minta maaf karena dia tahu dia salah, atau dia minta maaf karena dia merasa membangun sebuah kondisi yang kemudian menyebabkan kesalahan persepsi, kesalahan opini. Maafkan gara-gara ketidakmengertian saya, Anda jadi salah sikap. Maafkan karena ketidakpahaman saya, kita jadi misunderstanding. Jadi dia bisa saja dia minta maaf untuk situasinya. Pada saat ini saya sedang tidak mengerti Anda. Maafkan karena saya salah memberi informasi sehingga Anda jadi salah mengambil kesimpulan. Dan seterusnya. Tidak mudah meminta maaf. Dibutuhkan jiwa besar.
Hanya orang yang berjiwa besar yang mampu mengakui kesalahannya. Ada peribaratan yang cukup bagus saya rasa. Ada sebuah kapal di tengah lautan. Dia tetap tegak di situ, mengarungi lautan itu. Tidak terjadi apa-apa, dia bisa mengarunginya dengan baik sampai ke dermaga berikutnya. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan air laut itu yang ada di sekeliling dia masuk ke dalam tubuhnya. Once dia biarkan air itu masuk ke dalam lambung kapal, maka dia akan tenggelam.